Selamat datang kembali di channel Paper and Binder dalam segmen Tinta Merah. Di episode kali ini, aku akan membawakan cerita yang sudah ditulis oleh Bima Surya, berjudul Suara Tali. Selama saya menjadi mahasiswa, saya tidak pernah menemukan hal janggal. Namun beberapa bulan terakhir, ada sebuah hal janggal di mana hal ini terus terjadi selama 2 kali dalam 1 bulan. Selain jadi seorang mahasiswa, saya adalah salah satu jurnalis di kampus. Kadangkala saya sering pulang malam dikarenakan harus mengerjakan tugas ataupun sebatas bergurau bercandaria dengan rekan-rekan kerja saya. Suatu hari, terdapat cerita horor yang disampaikan oleh salah satu teman saya, di mana perpustakaan kampus, tempat kami menulis jurnal, terdapat cerita menyeramkan dikarenakan ada mahasiswa yang pernah bunuh diri di lantai 3 dengan cara gantung diri. Awalnya memang saya bukan seseorang yang cepat percaya akan urban legend, karena saya belum pernah merasakannya sendiri. Beberapa waktu setelah diceritakan hal tersebut, ada suatu hal yang membuat saya pulang malam. Dan karena kantor saya berada di lantai 6, mau gak mau harus menggunakan lift untuk turun ke lantai 1. Saat itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saya masuk ke dalam lift dan tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Padahal sebelumnya saya langsung memencet lantai 1. Saya bingung karena setelah pintu lift terbuka, lift tidak bisa digunakan atau error. Karena saya enggan untuk mengambil resiko menggunakan lift yang rusak tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan tangga perpus. Nah, disitulah situasi dan lingkungan mulai sedikit mencekam. Karena lantai 3 ini memang posisinya benar-benar gelap. Dan tidak ada suara sama sekali. Karena gelap gulita, saya harus menyalakan senter HP agar tidak tersandung barang atau benda-benda yang ada. Selama menuju tangga, memang tidak terdengar suara apapun. Namun, saya merasakan bahwa ada yang memperhatikan saya dari satu arah. Setelah sampai di tangga, entah dari mana muncul, ada suara tali yang ditarik berlawanan arah. Tali itu membawa beban yang sangat berat, seberat manusia dewasa. Sontak karena suara tersebut membuat saya langsung kabur dengan menuruni tangga dari lantai 3 menuju lantai 1. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kejadian lift ini berulang lagi, di mana yang sebelumnya saya memencet langsung di lantai 1, untuk menuju lantai 1, tiba-tiba lift berhenti di lantai 3. Namun bedanya di cerita di hari ini, lift bisa digunakan kembali. Ketika lift menuju lantai 1, kembali terdengar suara tali seperti ditarik dan membawa beban seberat manusia dewasa. Ya, cerita ini lebih menegangkan dari episode sebelumnya, di mana Bima ini adalah orang yang sebelumnya nggak percaya akan hal mistis atau hal horor. Tapi setelah dia nggak percaya itu, dia langsung dihadapkan dengan kejadian yang benar-benar mengerikan. Kejadian di mana dia mendengar tali yang seperti ditarik berlawanan arah membawa beban seberat manusia dewasa. Itu kalau aku jadi Bima, kayaknya penasaranku dikalahkan sama rasa takutku. Aku langsung lari, ya seperti yang dialami oleh Bima. Aku langsung lari ke lantai bawah, nggak ngurus itu siapa, itu suara apa. Ya, karena ini Bima real sendirian, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada yang menemani dia. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Cerita selanjutnya datang dari cewek berusia 19 tahun, kita sebut saja namanya Ayu.
Jadi gini, kan waktu itu sekolahku sama rumahku jaraknya sekitar 28 kilometer. Cukup jauh. Nah, untuk berangkat ke sekolah, aku harus berangkat jam 5 dan sampai sekolah sekitar pukul 6 lebih sedikit. Waktu itu aku ngerasa telat, jadi nggak sempat sarapan, jadi aku mutusin untuk membawa bekal. Aku berangkat jam 5 lebih 10 dan sampai di sekolah pukul 6.20. Waktu sampai di sana aku nggak sendirian, sudah ada 2 teman yang di kelas main game. Otomatis ya aku tenang-tenang aja kan ya. Meskipun keadaan sekolah waktu itu sepi, tapi nggak sepi-sepi amat karena ada 2 temanku tadi. Aku langsung duduk di bangku urutan 2 dari depan dan urutan 2 dari pojok kanan. Habis naruh tas, aku langsung buka bekal, terus aku ngeliat ada temanku, namanya Balkis. Dia langsung duduk di depanku. Seingatku, dia itu pakai tas yang biasa dia pakai, tas warna coklat. Dia duduk di depanku, dia senyum, hadap ke aku. Ya aku senyumin balik dong. Sambil aku tawarin, mau nggak sarapan bekal aku ini. Sambil aku tanyain, dia cuma geleng-geleng. Ya aku nganggep dia ya nggak mau makan aja, nggak menerima tawaranku. Jadi aku mutusin buat fokus ke makan. Aku fokus makan, buru-buru takut keburu bel masuk. Waktu aku makan, aku bener-bener nggak ada beban pikiran kayak mikir apa-apa gitu, nggak ada. Kemudian bel masuk bunyi, aku tutup bekalku, aku simpen di laci meja. Waktu itu jam pelajaran pertama, yaitu mapel ekonomi, dan pas waktu absen disebutlah namanya Balkis. Dia itu absen nomor 25, dan ketika namanya dipanggil nggak ada jawaban. Ya aku bingung dong. Padahal tadi waktu sebelum masuk, aku kan nawarin ke dia sarapan. Kok waktu sekarang dipanggil absen nggak ada jawaban? Kemudian setelah guru manggil namanya 3-4 kali, ada temanku yang sekretaris kelas bilang gini, Balkis hari ini nggak masuk, katanya izin sakit gitu. Terus aku lihat di grup kelas, di grup WA, bener ternyata si Balkis ini sakit. Lah, terus siapa tadi yang aku tawarin makanan gitu? Terus buat mastiin itu bener orang atau enggak yang aku tawarin tadi, aku tanya ke temanku yang ngegame. Yang 2 anak tadi pas aku dateng, ada 2 anak ngegame. Aku tanya ke dia, tadi pas aku dateng ada Balkis kan? Gitu. Terus mereka jawab, nggak tahu ya, soalnya tadi kan kita fokus ngegame. Orang kamu dateng tadi aja kita nggak nyadar. Mereka bilang gitu. Nah, aku makin penasaran. Aku tetap nggak percaya kalau Balkis itu sakit. Terus pas jam istirahat, aku telepon dia. Pas dia angkat, aku langsung tanya, Kis, kamu beneran nggak datang hari ini? Atau telat? Atau tadi pagi kamu datang buat nganter surat izin sakit? Gitu. Terus dia bilang, enggak, aku nggak datang. Aku demam di rumah. Ayahku yang nganter suratnya nanti siang gitu. Terus aku nanggepin, aku kaget. Terus tadi siapa? Bahkan aku itu lihat kamu di depanku, aku tawarin kamu sarapan, terus kamu geleng-geleng. Terus Balkis jawab, "Duh, ya enggak tahu. Apa jangan-jangan itu Mbak V? Di sekolahku ini terkenal sama urban legend-nya si Mbak V ini. Dia ini adalah salah satu murid berprestasi, tapi sebelum ujian nasional, dia meninggal karena sakit. Dia pernah ngeganggu beberapa guru waktu mengajar di kelas, sampai guru itu trauma, dan akhirnya diadakan doa bersama. Kembali ke cerita tadi, habis pelajaran selesai, aku langsung sholat duha. Aku minta perlindungan dan benar-benar speechless, kayak nggak pernah ngerasain horor kok tiba-tiba kayak gitu. Dan itu mungkin pengalaman hal horor yang pernah dialami oleh Ayu. Dari cerita ini sedikit
ada persamaan dari cerita kedua di episode pertama, yaitu di mana si hantu ini muncul pada waktu pagi hari. Ini kayaknya cerita ini sudah sering kita dengar, di mana ada satu makhluk yang menyerupai teman kita atau saudara kita. Itu tiba-tiba ya berwujud manusia, berwujud orang, tapi ternyata ketika beberapa saat kemudian kita sadar kalau orang itu tidak ada di tempat lain yang itu jauh dari kita. Kalau aku sendiri belum pernah ngalamin, tapi teman-temanku banyak yang cerita kayak gitu. Kalau teman-teman pernah ngalamin nggak? Coba komen di bawah. Itu tadi 2 cerita dari teman kita yang mengisi segmen Tinta Merah kali ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami dari awal sampai akhir. Nantikan episode Tinta Merah selanjutnya, Paper and Binder Being for Us.